wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anayana Juara Madanisa dari Prodi Keperawatan kelas A2. Di sini saya akan membacakan pidato tentang globalisasi. Gunanya untuk menambah penilaian akhir semester di semester 2 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama yang saya hormati kepada Ibu Apriani Rianti, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia saya di semester 2 ini, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji serta syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita tetap bisa membuat video tugas ini dan menonton video tugas ini dengan keadaan sehat walafiat. Berdirinya saya di sini untuk membacakan pidato yang berjudul globalisasi. Globalisasi adalah fenomena yang sangat relevan dalam dunia modern. Fenomena ini telah mengubah cara kita berinteraksi, berdagang, berkomunikasi, dan menciptakan hubungan di seluruh dunia. Namun, globalisasi dapat menyebabkan tantangan dan perubahan yang kompleks yang perlu kita pahami dan kelola secara bijaksana. Globalisasi telah membawa dampak positif. Nah, yang pertama itu, ia telah membuka pintu bagi pertukaran budaya, pengetahuan, dan gagasan antar bangsa. Berkat kemajuan teknologi komunikasi, kita dapat dengan mudah berkomunikasi dengan orang yang berada di belahan dunia, yang meningkatkan pemahaman dan toleransi antar budaya. Selain itu, globalisasi juga telah memfasilitasi pertumbuhan ekonomi di banyak negara dengan memperluas pasar internasional, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi teknologi. Tidak hanya sisi positif saja, globalisasi mempunyai sisi negatif, yaitu kesenjangan ekonomi antar negara yang maju dan negara yang berkembang telah meningkat. Sistem perdagangan yang tidak adil dapat menyebabkan eksploitasi sumber daya di negara-negara miskin dan menguntungkan perusahaan multinasional. Globalisasi juga meningkatkan ketidaksetaraan di dalam negara, dengan sebagian kecil masyarakat mendapatkan manfaat yang lebih besar daripada sebagian besar penduduk. Globalisasi telah memberikan dampak besar pada lingkungan, pertumbuhan industri dan konsumsi global meningkatkan jejak karbon, merusak lingkungan, dan menyebabkan perubahan iklim. Hal ini adalah masalah yang sangat serius dan harus ditangani secara bersama dengan warga atau masyarakat yang ada di negara-negara lain atau di negara kita sendiri. Untuk menghadapi tantangan globalisasi ini, perlu mengambil langkah-langkah yang bijaksana. Yang pertama adalah kita perlu memastikan bahwa perdagangan internasional dilakukan secara adil dan berkelanjutan. Berarti memperkuat regulasi dan menghapus hambatan yang menguntungkan satu pihak saja. Perluasan pasar internasional harus diimbangi dengan perlindungan lingkungan dan keberlanjutan. Yang kedua, kita harus menginvestasikan lebih banyak dalam pendidikan dan keterampilan untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi perubahan ekonomi dan teknologi yang cepat. Kemajuan teknologi membawa manfaat besar, tetapi juga mengubah lanskap pekerjaan. Pendidikan yang kuat akan membantu masyarakat beradaptasi dan berkembang dalam dunia yang semakin terhubung satu sama lain ini. Dan yang ketiga, kerjasama internasional adalah kunci untuk menghadapi tantangan global secara bersama-sama. Negara-negara harus bekerja sama dalam mengatasi isu-isu seperti perubahan iklim, krisis kemanusiaan, dan perdagangan yang adil. Tidak ada negara yang dapat mengatasi masalah ini sendirian. Kita juga menyatukan upaya untuk mencapai perubahan positif. Dan yang terakhir, kita perlu tetap berpegang pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Globalisasi seharusnya bukan alasan untuk menutup diri atau mengecualikan orang lain. Sebaiknya kita harus memperkuat toleransi,
pemahaman dan keterbukaan terhadap budaya dan nilai-nilai yang berbeda. Dalam menghadapi era globalisasi ini, mari bersatu dan bekerja sama untuk menciptakan dunia yang lebih adil, berkelanjutan, dan bermakna bagi semua orang. Kita bertugas untuk menyaring pengaruh globalisasi masuk ke dalam lingkungan kita. Contohnya adalah masuknya budaya barat atau K-pop kultur yang belum sesuai dengan adat ketimuran kita. Budaya ini menggerus norma-norma nilai kesusilaan yang telah lama dijaga dalam masyarakat kita. Budaya barat ini harus kita saring, mana yang bagus dan positif, seperti kerja, kebersihan lingkungan, dan semangat belajar harus diadaptasi untuk anak-anak penerus bangsa. Tetapi pergaulan bebas juga harus kita tolak di kehidupan kita sendiri. Ajarkan anak-anak bahwa norma dan kesusilaan atau nilai di Indonesia ini tetap harus dijaga. Tentunya dalam bidang transportasi juga banyaknya kendaraan maupun motor atau mobil yang banyak kita jumpai di jalan raya gitu. Seperti transportasi juga memudahkan masyarakat untuk mencapai tempat tujuan dengan cepat. Berbeda halnya dengan zaman dahulu yang misalkan kita ingin pergi ke tempat yang kita mau datangi, kita harus berjalan kaki yang mungkin jarak dari rumah ke tempat itu lumayan jauh. Kemudian ada juga selain transportasi, sekarang juga banyak alat-alat canggih seperti laptop, komputer, handphone, tablet, dan lainnya yang saat ini kita gunakan. Contohnya itu ada pada kita ambil contoh yaitu handphone. Kenapa handphone? Karena handphone itu tidak lepas dari genggaman kita atau aktivitas kita. Kemudian globalisasi juga berdampak untuk kuliner, yang mana banyak sekali makanan-makanan yang dari luar negeri maupun dari dalam negeri itu sudah masuk ke negara-negara lain. Contohnya yang sudah masuk ke Indonesia ada pizza, spaghetti, hamburger, ramen, sushi, dan yang lainnya. Globalisasi adalah peluang bagi kita untuk tumbuh besar sebagai warga dunia yang bertanggung jawab dan bijaksana. Sekian pidato dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang atau menyinggung perasaan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama senantiasa menjaga budaya dari daerah-daerah yang ada di Indonesia agar budaya-budaya barat yang sudah terlanjur masuk ke dalam Indonesia ini akan berkurang, dan agar Indonesia juga tidak terkena dampak negatif dari globalisasi. Dan semoga jika kita menanggulangi dampak negatif tersebut bersama-sama, dampak negatif tersebut makin lama semakin hilang.